Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan analisis perancangan sistem operasional untuk laundry berbasis database. Dan sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelum kami akan melanjutkan penyajian materi, terlebih dahulu perkenalkan saya Esti Manggulu dengan NIM 2415091048 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Karliwana Pasaribu dengan NIM 2415091050. Perkenalkan nama saya Habib Subagio Jayakromo dengan NIM 2415091139. Baik, untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh Ayu Kaliwana Pasaribu. Kepada Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman terhadap permasalahan bisnis yang terjadi di laundry. Saat ini banyak usaha laundry, khususnya skala kecil hingga menengah, masih mengandalkan proses manual dalam mencatat layanan dan transaksi. Pencatatan dilakukan secara lisan atau tulisan dengan buku catatan tanpa ada dokumentasi digital yang terpusat. Permasalahan utama yang muncul dari metode manual ini antara lain yang pertama, kesalahan pencatatan, yang di mana data transaksi sering tidak akurat karena faktor eh, human error. Yang kedua, kehilangan data pelanggan, yang di mana informasi pelanggan yang penting untuk layanan berulang atau promosi mudah hilang atau tercecer. Berikutnya, sulit melakukan pelacakan transaksi. Artinya tidak ada histori transaksi yang tersimpan rapi, yang menyulitkan pengecekan saat terjadi komplain. Yang berikutnya, tidak bisa melakukan analisis usaha, yang di mana pemilik usaha kesulitan mendapatkan laporan pendapatan pelanggan terbanyak atau tren layanan. Berikutnya, waktu operasional menjadi lambat karena semua dilakukan manual, proses pelayanan pelanggan lebih lama. Sehingga dampaknya bisnis laundry menjadi kurang kompetitif, sulit berkembang, dan berpotensi kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Adapun solusi yang kami berikan yaitu sistem informasi terkomputerisasi untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sistem informasi berbasis database yang dimana mencatat transaksi layanan secara otomatis, yang kedua menyimpan data pelanggan secara sistematis, kemudian membuat laporan usaha secara otomatis, mempercepat proses pelayanan, mengurangi ketergantungan pada catatan manual, sehingga data lebih aman, terpusat, dan mudah untuk backup. Dengan sistem ini, usaha laundry dapat meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas transaksi, kualitas layanan pelanggan, serta daya saing bisnis dalam jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ayu Kaliwana. Dan sekarang saya akan menjelaskan analisis untuk saat ini, di mana proses pelayanan dan transaksi di salon untuk saat ini itu menjadi objek studi masih sepenuhnya dilakukan secara manual, di mana pelanggan itu harus menggunakan jasa laundry, datang langsung ke lokasi dan membawa pakaian yang dicuci. Dan di sini apa permintaan dari orang yang akan menggunakan jasa laundry tersebut akan dicatatkan secara manual oleh karyawan di laundry. Dan meskipun proses tersebut itu tidak ada kendala, namun ketiadaan sistem pencatatan yang teratur menjadikan usaha ini rentan terhadap kesalahan data dan kehilangan jejak transaksi, dan juga eh, kesulitan dalam mengambil keputusan berbasis data, di mana sistem yang berjalan ini tidak melibatkan struktur informasi yang jelas dan masih mengandalkan ingatan serta catatan kertas sebagai sumber utama informasi. Selain itu juga seluruh proses pelayanan dan transaksi hanya melibatkan beberapa karyawan yang bertugas dalam melayani pelanggan sekaligus mencatat transaksi, sehingga berpotensi membebani tenaga kerja dan menurunkan efisiensi kerja dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang lebih terstruktur dan terkomputerisasi agar proses layanan pencatatan data dan pengelolaan usaha dapat berjalan lebih optimal. Kemudian, implementasi sistem ini akan dijelaskan oleh Habib kepada Habib. Saya persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem. Yang pertama itu gambaran umum sistem informasi. Sistem informasi yang dirancang dalam proyek ini merupakan sistem berbasis database yang ditunjukkan untuk mendukung proses pelayanan dan pencatatan transaksi pada usaha laundry. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pencatatan manual yang selama ini digunakan, di mana seluruh transaksi dan data pelanggan dicatat secara tertulis di atas kertas tanpa adanya penyimpanan digital. Pendekatan ini tidak hanya rentan terhadap kehilangan data, tetapi juga menyulitkan pemilik usaha dalam melacak layanan dan riwayat pelanggan secara efisien. Oleh karena itu, sistem informasi dirancang untuk menggantikan proses manual dengan sistematisasi digital yang berbasis relasi antar data. Fitur utama dari sistem ini mencakup pencatatan data pelanggan, input layanan yang diberikan seperti cuci kering, cuci basah, dan setrika, serta pencatatan transaksi pembayaran. Setiap transaksi akan dikaitkan langsung dengan data pelanggan, sehingga memungkinkan pengelolaan usaha untuk melihat histori layanan dan transaksi yang penuh dilakukan oleh pelanggan tertentu. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam mengelola harga layanan yang bervariasi, seperti membedakan harga berdasarkan jenis layanan atau berat pakaian. Dengan pendekatan relasional yang digunakan, integritas data dapat terjaga, dan proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat serta minim kesalahan. Penggunaan sistem informasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi profesionalitas layanan. Pemilik usaha tidak perlu lagi mencatat transaksi secara manual, melainkan cukup melakukan input data pada sistem yang secara otomatis akan menyimpan informasi tersebut ke dalam basis data. Proses rekapitulasi transaksi harian hingga bulanan juga dapat dilakukan dengan mudah karena data sudah tersimpan dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Dengan demikian, sistem informasi ini berfungsi sebagai alat bantu operasional sekaligus manajerial yang relevan untuk diterapkan pada skala usaha kecil dan menengah. Dan ini untuk desain database berbentuk ERD akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD-nya. Kami sudah melaksanakan wawancara di salah satu laundry yang ada di Singaraja, yaitu di Bintang Laundry, tepatnya di Jalan Gatot Kaca nomor 2 Singaraja. Dari hasil wawancara yang telah kami laksanakan, di situ sudah ada 5 entitas, yaitu ada pelanggan, transaksi, layanan, karyawan, dan juga status. Jadi untuk masing-masing entitas ini sudah ada atributnya sesuai dengan yang kami wawancarai. Untuk pelanggan sudah ada atribut ID pelanggan, nomor telepon, nama, dan alamat. Untuk transaksi sudah ada ID transaksi, tanggal, dan juga total harga. Untuk layanan sudah ada ID layanan, harga. Dan pada karyawan, pada nota yang sudah kami dapatkan dari hasil wawancara itu ada ID layanan, nama, dan juga nomor telepon. Serta untuk status itu ada ID status dan juga status pembayaran. Jadi untuk relasi antar kedua ini di mana pelanggan itu memiliki transaksi, transaksi itu memiliki layanan, transaksi dikelola oleh karyawan, dan transaksi itu mengetahui status. Jadi masing-masing relasi dari entitas ini yaitu pelanggan ke transaksi itu memiliki relasi one to many, di mana satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Kemudian relasi antar transaksi ke layanan itu many to one, di mana banyak transaksi itu dimiliki oleh satu layanan. Dan relasi antar transaksi ke karyawan itu many to one juga, di mana banyak transaksi hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Serta
relasi antar transaksi ke status itu many to one juga, di mana banyak transaksi hanya dimiliki oleh satu status. Jadi demikian penjelasan terkait IRD dari hasil wawancara yang telah kami laksanakan. Dan sekarang konversi IRD ke tabel kembali akan dijelaskan atau disajikan oleh Habib. Kepada Habib disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi untuk konversi RD-nya ke tabel yaitu dari pelanggan dulu ya. Dari pelanggan eh, di kolomnya kita buat tabel dulu, tabel untuk pelanggan, terus kita buat kolom dan masukinlah atribut-atribut dari pelanggan itu seperti ID pelanggan, nomor telepon, nama, dan alamat. Dan untuk tabel layanan juga sama. Ini kita masukin juga atribut-atributnya jadi 3 kolom ya. ID layanan, nama layanan, dan harga. Untuk tabel transaksinya terdapat 4 kolom juga, 4 atribut, yaitu ID transaksi, tanggal pengembalian, dan total harga. Untuk statusnya yaitu kita buat tabel status dengan 2 kolom, dengan 2 atribut juga, ID status dan status pembayaran. Untuk tabel karyawan, kita buat 3 kolom juga karena dia ada 3 atribut juga, yaitu ID karyawan, nama, dan nomor telepon. Untuk yang terakhir yaitu transaksi layanan. Kita buat 5 kolom karena dia mempunyai 5 atribut. Apa ya? 5 atribut kah? Iya. ID transaksi layanan, ID transaksi, ID pelanggan, ID layanan, dan harga total. Untuk konversi RD ke tabel itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Habib. Sekarang masuk ke normalisasi tabel. Ini akan dijelaskan oleh Ayu Kerliwana. Kepada Ayu Kerliwana, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan konversi IRD-nya ke tabel atau normalisasi konversinya ke tabel. Yang pertama untuk tabel pelanggannya. Di sini yang menjadi primary key-nya itu ID pelanggan, yang dimana foreign key-nya itu eh, ada nomor telepon, nama, dan alamat. Ini sudah memenuhi 3NF karena sudah tidak ada transitif. Yang berikutnya ada tabel layanan yang menjadi primary key-nya di sini yaitu ID layanan. Dan menjadi foreign key-nya itu ada nama layanan serta harga. Ini juga sudah masuk dan sudah memenuhi 3NF karena sudah tidak ada transitif. Berikutnya, untuk tabel transaksi, di sini yang menjadi primary key-nya itu ID transaksi. Dan ini sudah memenuhi sampai ke 2NF. Untuk 3NF-nya, di sini ada perubahan di mana ID transaksi yang menjadi bagian dari 3NF-nya itu menjadi yang pertama, kolom pertama itu ID transaksi, yang kedua tanggal transaksi, dan tanggal pengembalian, di mana total harga tidak dimasukkan lagi karena itu sudah memenuhi dari ID transaksi tadi. Berikutnya ada tabel status, yang dimana primary key-nya di sini itu ID status dan menjadi foreign key-nya di situ status pembayaran. Ini juga sudah memenuhi 3NF karena sudah tidak ada transitif atau transitif ya. Terus berikutnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini juga sudah memenuhi 3NF karena sudah tidak ada reduktif dan atau transitif. Yang menjadi primary key yaitu ID karyawan serta foreign key-nya nama dan nomor telepon. Kemudian tabel transaksi layanan. Tabel transaksi layanan ini sudah memenuhi 2NF dan sekarang perubahannya ke dalam 3NF, di mana di sini sudah diubah dan dinormalisasikan menjadi ID transaksi layanan menjadi primary key-nya. Terus yang menjadi foreign key-nya di situ yaitu ID transaksi, ID pelayanan, dan ID layanan.
berikutnya. Oke, sekian yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi untuk pembuatan laporan ini atau kami kontribusi kami dalam tim ini sudah sangat bagus karena kami sudah bekerja sama dengan baik, di mana kami wawancara di lapangan secara bersamaan sehingga seluruh proses penyusunan laporan ini dengan komitmen dan kerjasama yang baik, sehingga laporan ini bisa kami selesaikan tepat waktu. Jadi itu saja penyajian materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami tutup dengan para Santi, Om Santi Santi.